Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Kami semuanya di sini bersukacita kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalipun hanya melalui online. Situasi tidak menentu, tapi mari kita belajar untuk memiliki hati yang tenang, karena dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatan setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan dan kondisi kami. Engkau tetap Tuhan yang setia dan pegang kendali. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan.
syukur buat hari ini, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam segala musim yang ada dalam hidup kami dapati Engkau Allah yang setia. Karena Tuhan ajari kami Tuhan untuk tetap tinggal tenang, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Sebab kami tahu dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami, supaya kami boleh mempersiapkan tanah hati yang paling subur untuk siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, penuhi dengan roh hikmat, pengertian, dan wahyu Tuhan, supaya firman-Mu itu tertanam di tanah hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami, demi nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam semuanya, puji Tuhan. Kesempatan yang indah ini saya bersyukur kepada Tuhan sebab kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati Bu Wati. Ya, kita akan lihat di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi saya akan bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Hari ini saya akan menyampaikan tentang judul khotbah, jangan tawar hati. Ya, hari-hari ini dengan kondisi yang semakin sulit, semakin sukar, dan semakin tidak menentu, banyak orang mengalami tawar hati. Apa sih tawar hati itu? Tawar hati adalah hati kita yang sudah tidak ada rasa, tidak ada semangat, tidak ada daya untuk berjuang. Ya, bahaya sekali kalau kita sudah memiliki tawar hati, karena orang yang tawar hati adalah orang yang sudah tidak mau berbuat apa-apa, ya, menyerah sebelum berperang. Kalau belum perang aja sudah menyerah, so pasti kita akan mengalami kegagalan dan kegagalan dalam hidup ini. Tetapi kesempatan yang indah ini, pagi hari yang indah ini, saya akan menyampaikan jangan tawar hati. Ya, apa penyebab dari tawar hati itu dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita akan buka juga di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18 ya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa penyebab tawar hati dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Tawar hati di sini tadi saya katakan bahwa hati yang sudah tidak ada rasa ya, sudah tidak ada semangat, sudah tidak ada daya untuk berjuang ya, menyerah sebelum berperang ya. Bulan ini, bulan Agustus, mengingatkan bagaimana para pejuang-pejuang kita ya berjuang untuk meraih kemerdekaan ya. Tanpa ada perjuangan tidak akan ada kemerdekaan ya. Tanpa ada perjuangan tidak akan ada kemenangan. Begitu juga di dalam kekristenan kita ya. Rasul Paulus dalam surat-suratnya mengajarkan kepada setiap umat Tuhan untuk terus berjuang untuk kita menghadapi hari-hari yang sukar ini ya. Ayo kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18 ya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sekali lagi perikopnya adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tahu kehidupan dari Rasul Paulus ya, banyak sekali yang Rasul Paulus alami di dalam pengiringannya akan Tuhan. Setelah Rasul Paulus mengalami Tuhan secara pribadi, banyak alasan untuk Rasul Paulus itu tawar hati ya. Penderitaan yang dia alami, mengalami karang kapal ya, di penjara, itu bisa membuat Rasul Paulus untuk tawar hati. Tetapi di sini sungguh
Teladan Rasul Paulus ini harus kita teladani hari-hari ini. Hari-hari ini kita melihat kondisi yang membuat kita ini bisa saja tawar hati. Melihat kondisi sekeliling kita, melihat kondisi keadaan yang tidak menentu, membuat semua saja bisa mengalami tawar hati. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita, ada hal-hal yang akan bisa mengatasi supaya kita ini tidak mengalami tawar hati. Selain ada penyebabnya, kita juga bisa mengatasinya. Nah, hal yang pertama, apa sih penyebab orang itu mengalami tawar hati? Ayat yang ke-16 di sini dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Ini Rasul Paulus ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya, di sini jelas sekali penyebab dari orang yang tawar hati adalah karena kita ini diciptakan Tuhan makhluk yang lemah. Kita ini ada masanya loh, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan bahwa umur manusia itu 70 tahun. Kalau lebih itu kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, juga sakit penyakit, dikatakan seperti itu ya. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita bahwa kita harus tahu bahwa tidak ada yang dapat kita sombongkan di dunia ini ya. Apakah kita ini pinter? Masih ada orang yang pinter ya. Itu tidak membuat kita ini bisa berdaulat atas hidup kita. Mungkin kita orang punya ya, cukup, segala sesuatunya tercukupi, tapi ingat, semua itu tidak bisa mengatur hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam dunia ini ya, karena dalam semuanya itu Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang menentukan sesuatu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita ya. Kita kembali kepada hari-hari ini, virus corona COVID-19 yang terjadi. Siapa yang bisa mengira ya bulan Maret pertengahan akan terjadi dunia dilanda dengan yang namanya COVID-19? Tidak ada yang bisa menduga. Semuanya terguncang ya. Semua ini saya percaya bahwa itu seizin Tuhan. Kita tidak perlu tanya Tuhan kapan ini berlalu, tetapi mari kita hari-hari ini kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Tuhan bagaimana kita harus menjalani hidup yang semakin ke depan semakin tidak menentu ini ya. Nah, hal yang pertama yang menjadi penyebab orang yang tawar hati adalah kita ini diciptakan Tuhan makhluk yang lemah ya. Jadi kita harus sadar kita ini terbatas di dunia ini. Makanya di sini dikatakan tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot ya, kita ini tidak mudah terus loh ya. Sekarang Bu Wati aja sudah mau menginjak usia yang ke-38 ya, mau masuk 39 dan seterusnya ya. Itu membuat manusia lahiriah kita ini akan merosot ya. Rasul Paulus pun ingatkan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu yang mengandung janji untuk hari ini dan yang akan datang ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa penyebab dari tawar hati itu karena kita ini diciptakan oleh Tuhan makhluk yang lemah, kita harus semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Karena itu cara mengatasinya adalah semakin hari kita harus menguatkan manusia batiniah kita dari hari ke sehari. Di sini dikatakan, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita ini tahu bahwa kita ini manusia yang serba banyak kekurangan, banyak kelemahan ya, dan semakin hari jasmani kita ini akan merosot, dan bagaimana kita mengatasinya? Semakin hari kita harus memperhatikan manusia batiniah kita, roh kita ini loh ya. Karena apa? Dikarenakan manusia akan kembali kepada debu, tetapi roh kita akan kembali kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo hari-hari ini kita belajar memperhatikan roh kita,
Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Di situasi yang seperti ini, apa menjadi prioritas kehidupan kita? Apakah kita senantiasa ingat akan kebaikan Tuhan? Apa kita setiap saat bersyukur kepada Tuhan untuk setiap apa yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari-hari ini Bu Wati pribadi belajar ya. Secara manusia Bu Wati tidak mampu ya. Tetapi saya percaya ada Tuhan yang selalu peduli dalam hidup saya pribadi. Saat saya mengalami pergumulan, saya hanya datang kepada Tuhan. Dan setiap saya memuji Tuhan, hadirat Tuhan itu mengalir dalam setiap kehidupan saya pribadi. Ya, saya tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Ya, karena itu hal yang pertama yang menjadi penyebab orang atau manusia bisa tawar hati, karena kita ini diciptakan makhluk yang lemah. Dan bagaimana cara kita mengatasinya? Kita harus membangun iman kita dari hari ke hari, semakin ingat akan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-7 ini keluar ya dari situ ya, dikatakan di situ, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, hari-hari ini ayo kita melihat setiap apa yang terjadi dengan kacamatanya Tuhan. Kita melihat segala sesuatu yang terjadi dengan rencananya Tuhan ya. Sehingga apa? Kita tidak menjadi orang yang putus asa. Kita tidak menjadi orang yang lemah, tetapi semakin hari justru roh kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa penyebab dari orang yang tawar hati itu? Ayat yang ke-17 di situ dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Hal yang kedua yang menjadi penyebab orang yang tawar hati adalah penderitaan atau pergumulan atau permasalahan yang terjadi bisa membuat orang itu tawar hati. Ya, karena itu Rasul Paulus juga ingatkan kepada setiap kita untuk kita ini tetap bertekun di dalam kondisi, situasi apapun. Karena apa? Dengan ketekunan itu, pengharapan itu akan tumbuh dalam hati kita. Dan pengharapan itu akan semakin kuat, iman kita akan semakin kuat. Sehingga apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, Daud pun pernah mengalami tawar hati. Ya, coba lihat di dalam Mazmurnya pasal 13. Mazmur pasal 13 ayat yang ke-2 dan ke-3. Di situ dikatakan Mazmur pasal 13 ayat yang ke-2 dan ke-3. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Daud pernah mengalami tawar hati, sehingga dalam Mazmurnya dia berkata, Tuhan, berapa lama lagi Engkau akan meninggalkan aku? Berapa lama lagi Engkau akan berikan kekhawatiran dalam tubuhku? Ya, dikatakan Daud seperti itu. Daud mengalami penderitaan saat Daud dikejar-kejar oleh siapa? Saul. Ya, mau dibunuh Saul. Tidak sampai di situ, Daud juga pernah mau dibunuh oleh juga anaknya siapa? Absalom. Bapak Ibu, Saudara kasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan itu, perjalanan yang kita lalui itu terkadang mulus, terkadang kita harus melalui gunung-gunung persoalan. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam setiap kehidupan kita, mari, apa yang menjadi prioritas kita? Apakah masalah kita yang besar atau Tuhan kita yang besar? Ya, pertanyaannya mari kita jawab masing-masing kesempatan pagi hari ini. Saat kita mengalami penderitaan, saat kita mengalami pergumulan, mana yang lebih besar dalam hidup kita? Apakah Tuhan itu terlebih besar dalam hidup kita? Atau masalah itu yang besar, yang melebihi Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya terlalu percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Tidak ada pergumulan yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Selama kita mengalami pergumulan, kita datang tersungkur di hadapan Tuhan.
Saya percaya Tuhan itu kekuatan, Tuhan itu sumber pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia. Saya percaya tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Dia itu adalah pengharapan kita, sumber kekuatan kita, sumber pertolongan dalam hidup kita. Saya bersyukur buat apa yang sudah dialami dari keluarga Shalom Ministry, Bapak Ibu Eli. 18 tahun beliau berdoa untuk putrinya yang sudah hampir 18 tahun tidak kontak Bapak Ibu. Kalau secara manusia wis hilang ini, ya sudah tidak ada harapan. Mas Anton sudah mencari lewat media, lewat apa, tetapi semuanya itu ditolong oleh Tuhan tepat pada waktunya Bapak Ibu. Dengan caranya Tuhan yang ajaib. Minggu yang lalu Bapak Ibu Eli boleh bisa berkomunikasi dengan putrinya. Itu adalah doa dari orang tua. Dan saya percaya setiap kita yang mengalami pergumulan, permasalahan hari-hari ini, saya mau katakan, jangan tawar hati. Tetapi mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Serahkan segala hidupmu dan khawatirmu kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Itu poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yaitu penyebab dari tawar hati itu oleh karena penderitaan, permasalahan, pergumulan, dan cara mengatasinya adalah kita harus tetap memiliki iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan bertindak dan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Poin yang ketiga, penyebab dari orang yang tawar hati adalah waktu kita ini fokus pada yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Di dunia ini semuanya kelihatan. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Itu akan membuat kita bisa tawar hati, kita kecewa, kita menyerah, kita tidak ada semangat untuk berjuang. Tapi saya mau katakan kepada setiap kita, juga Rasul Paulus ingatkan bagaimana cara mengatasinya, ya, melainkan yang tak kelihatan. Ya, di situ katakan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Cara mengatasi supaya kita tidak tawar hati melihat kondisi yang sekarang ini. Segala di dunia ini semuanya hanya sementara. Tetapi mari kita fokus pada yang tidak kelihatan, yaitu yang nilainya sampai pada kekekalan. Mengejar kehendak Tuhan, mengejar apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat di akhir zaman ini. Apa yang kita lakukan hari ini, kita harus tahu bahwa semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik tim musik yang ada, kami yang melayani Tuhan malam hari ini, pastikan semua apa yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Bahkan semua umat Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini, sedang beribadah bersama dengan keluarga, dengan saudara, saya percaya bahwa itu mengandung janji untuk hidup sekarang ini dan hidup yang akan datang. Karena Rasul Paulus juga ingatkan, tadi saya juga ingatkan kepada setiap kita, bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Ibadah itu mengandung janji untuk hari ini dan hidup yang akan datang. Pastikan di dalam setiap kehidupan kita, ayo kita belajar bersama-sama di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang sukar ini, yang bisa membuat kita ini menjadi tawar hati. Tetapi iman kita harus kita latih dari hari ke hari, sehingga apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, karena itu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan,
Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang menjadi penyebab dari orang yang tawar hati, dan bagaimana cara mengatasinya. Tadi Bu Wati sudah sampaikan. Yang pertama tadi apa? Penyebab dari tawar hati dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah kita ini diciptakan oleh Tuhan manusia yang serba terbatas atau lemah. Ya, cara mengatasinya adalah kita harus terus menguatkan manusia batiniah kita dari hari ke hari, hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, yang kedua, penyebab dari tawar hati adalah penderitaan, masalah, pergumulan yang terjadi. Karena itu cara mengatasinya kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, rencana Tuhan, sehingga Tuhan yang bertindak dan berdaulat atas setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, penyebab dari orang yang tawar hati dan cara mengatasinya adalah saat kita ini fokus pada yang kelihatan, kita akan mudah tawar hati, kita akan mudah kecewa. Cara mengatasinya, mari kita fokus kepada kekekalan hidup yang akan datang, yang menjadi prioritas kita, yang harus kita kejar, kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang kita rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ada 3 hal, mari kita responi kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita akan berdoa, kita akan tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Berikan kami hati yang teguh, hati yang kuat Tuhan, untuk kami menghadapi hari-hari yang semakin hari semakin tidak menentu ini Bapa. Bersama dengan Engkau kami akan cakap di dalam segala perkara. Bersama dengan Engkau kami akan melewati setiap pergumulan hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, jangan biarkan hati kami tawar Tuhan, tetapi berikan kepada setiap kami kekuatan, kegairahan, semangat yang baru, kekuatan yang baru, untuk kami senantiasa melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Jadikan kami pribadi-pribadi yang selalu berfokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu kehidupan yang akan datang Tuhan. Sehingga dari hari ke hari, iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami semakin setia, kami semakin mengasihi akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati seluruh umat-Mu yang sudah beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Biar mereka semakin hari semakin menjadi pribadi yang mengalami Engkau secara pribadi Bapa. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Puji Tuhan, saudara diberkati pada kesempatan saat ini. Saya percaya bahwa hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Semakin hari semakin kebaikan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Selalu kecap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena saya percaya dalam setiap musim yang kita alami, Tuhan selalu beserta dengan hidup kita. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita akan menerima doa berkat, kita akan sampaikan pengumuman, dan kami sampaikan terima kasih buat tim musik yang sudah melayani Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pengumuman yang pertama untuk ibadah perwilayah seperti biasa dimulai jam 6 untuk Yoso Mulyo dan Jaja hari Senin ya, dan khusus untuk Cemeto minggu ini hari Kamis di rumahnya Mas Rian ya. Nanti kami akan share lagi pada hari hanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, bagi jemaat yang rindu untuk menabur pekerjaan Tuhan di Shalom Ministry, baik itu 1/10 bagi jemaat Tuhan yang sudah mengerti tentang persepuluhan, tentang persembahan sukarela, diakonia untuk pembangunan, silahkan Bapak Ibu bisa menabur lewat rekening yang sudah ada tertera di bawah ini, atau menghubungi kami. Saya percaya di musim yang kering ini kita akan tetap belajar taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Sebab saya percaya bahwa orang yang menabur,
Tuhan juga akan memberkati setiap apa yang kita perlukan. Dan saya percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita yang setia melakukan dan belajar taat kepada firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kemanapun Bapak Ibu keluar rumah, tetap pakai masker ya, cuci tangan, dan selalu jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur buat kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh beribadah secara online Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah dibatasi, baik oleh tempat, waktu, dan keadaan. Saat ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu yang ada di Shalom Ministry, dimanapun mereka berada Bapa, baik yang ada di kota Banyuwangi, di luar kota, di luar negeri, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami percayakan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Engkau pribadi yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami Bapa. Yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Yesus sembuh, yang mengalami pergumulan Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar Bapa. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai setiap kehidupan kami dengan kendaraan kemenangan-Mu. Usaha pekerjaan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, anak cucu menantu kami diberkati. Bahkan setiap apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu urapan-Mu menyertai setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, biar kebajikan dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai setiap umat-Mu yang ada di Shalom Ministry Bapa. Jadikan kami pribadi-pribadi yang tetap kuat, tetap teguh dalam kondisi apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk saat ini. Saudara-saudara kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau beribadah saat ini, saudara-saudara yang kekasih, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin.